Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Tantina Haryati, SEMAKS, serta Ibu Meilenia Rahmasalisa, SAK-MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi Inventories Additional Valuation Issues. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Kurota Ayuni Aulia Asari dengan NPM 259, Sheila Zanira Amalia dengan NPM 261, Dini Selsa Ramadhani NPM 264, Zarwanda Isnaini Hidayah NPM 270, Farantika Maulani NPM 288, Reva Syazra Falia NPM 289, Zafiratus Azahra NPM 290, dan Devrin Lufi Alfisya Azahra NPM 291. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai realisasi bersih atau net realizable value. Nah, nilai realisasi bersih sendiri adalah taksiran harga jual persediaan dalam kondisi normal setelah dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Dalam konsep LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value, persediaan harus dilaporkan sebesar nilai yang lebih rendah atau biaya perolehan dari nilai realisasi bersih untuk menghindari pencatatan aset yang terlalu tinggi. Pada ilustrasi 9.3, yakni lower of cost or net realizable value, setiap jenis barang dinilai secara individual. Jika biaya lebih rendah dari nilai realisasi bersihnya, seperti bayam dan juga wortel, maka digunakan biaya. Sedangkan jika nilai realisasi bersihnya seperti potongan kacang, kacang polong, dan sayur campur itu rendah, maka digunakan nilai realisasi bersih. Nah, hasil akhirnya total persediaan akhir merupakan akumulasi nilai terendah dari masing-masing item, sehingga mencerminkan nilai yang lebih realistis sesuai dengan kondisi pasar. Pada bagian ini kita membahas metode penerapan LCNRV atau Lower Cost and Net Realizable Value. LCNRV sendiri adalah metode penilaian persediaan dengan memilih nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Dalam praktiknya, terdapat 3 pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama ada pendekatan per item, yaitu setiap barang dinilai secara individu. Yang kedua ada pendekatan kelompok, di mana barang-barang yang sejenis digabungkan. Yang ketiga ada pendekatan total persediaan, yaitu seluruh barang dinilai secara keseluruhan. Perbedaan pendekatan ini dapat menghasilkan nilai persediaan yang berbeda. Pendekatan per item biasanya menghasilkan nilai yang lebih rendah, sehingga dianggap lebih konservatif. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih metode yang sesuai dan menerapkannya secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Hal ini dapat dilihat pada ilustrasi, yang dimana persediaan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu beku dan kalengan. Setiap item dibandingkan antara biaya dan nilai realisasi bersih, lalu dipilih nilai yang lebih rendah. Jika menggunakan pendekatan per item, setiap barang dinilai satu per satu sehingga menghasilkan total persediaan sebesar 384.000, yang merupakan nilai paling rendah. Jika menggunakan pendekatan kelompok, barang-barang dijumlahkan per kelompok, sehingga totalnya menjadi 394.000. Sedangkan jika menggunakan pendekatan total persediaan, semua barang digabung dan menghasilkan nilai sebesar 415.000, yang merupakan nilai tertinggi. Dari ilustrasi ini terlihat bahwa semakin luas pengelompokan, maka kerugian akibat penurunan nilai menjadi kurang terlihat. Oleh karena itu, pendekatan per item dianggap paling konservatif. Selanjutnya kita membahas pencatatan nilai realisasi bersih atau net realizable value dalam penilaian persediaan. Dalam metode LCNRV, jika nilai realisasi bersih lebih rendah dibandingkan biaya pendapatan, maka persediaan harus diturunkan nilainya. Hal ini bertujuan agar nilai persediaan yang dilaporkan tidak melebihi nilai yang sebenarnya dapat direalisasikan. Selisih antara biaya dan nilai realisasi bersih tersebut diakui sebagai kerugian penurunan nilai persediaan.
Pada ilustrasi tersebut, biaya persediaan awal adalah sebesar 108.000 euro, sedangkan nilai realisasi bersihnya hanya 96.000 euro. Artinya terjadi penurunan nilai sebesar 12.000 euro. Penurunan sebesar 12.000 euro inilah yang harus dicatat dalam laporan keuangan. Terdapat dua metode pencatatan yang dapat digunakan. Yang pertama ada metode harga pokok penjualan. Dalam metode ini, kerugian langsung dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan, sehingga nilainya meningkat menjadi 120.000 euro. Akibatnya, kerugian tidak terlihat secara terpisah. Metode kedua adalah metode kerugian. Dalam metode ini, harga pokok penjualan tetap sebesar 108.000 euro, sedangkan kerugian sebesar 12.000 euro dicatat secara terpisah dalam laporan laba rugi. Meskipun kedua metode menghasilkan laba akhir yang sama, metode kerugian lebih mudah dipahami karena menunjukkan secara jelas adanya penurunan nilai persediaan. Selanjutnya adalah penggunaan tunjangan. Pada jurnal penyesuaian itu dijelaskan bahwa ketika terjadi penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih, perusahaan tidak langsung mengurangi akun persediaan. Sebaliknya, jika perusahaan menggunakan akun pengisian atau cadangan, artinya perusahaan mencatat kerugian akibat penurunan nilai tersebut di sisi beban. Dan di sisi lain, mencatat akun penyisian untuk mengurangi nilai persediaan. Dengan cara ini, nilai persediaan yang asli tetap terlihat, tetapi juga ditunjukkan beberapa besar penurunannya. Dalam laporan posisi keuangan, persediaan akan disajikan sebesar biaya perolehannya, kemudian dikurangi dengan akun pengisian, sehingga menghasilkan nilai realisasi bersih. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar laporan keuangannya itu lebih transparan, karena pengguna laporan bisa melihat baik nilai persediaan awal maupun jumlah kerugian yang telah terjadi. Kemudian pemulihan kerugian persediaan. Nilai persediaan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar. Jika harga pasar turun, perusahaan itu mencatat kerugian karena nilai persediaannya menurun. Jika pada periode berikutnya harga naik, kerugian tersebut boleh dipulihkan, tetapi hanya sampai sebesar kerugian yang pernah dicatat dan tidak boleh melebihi harga perolehan awal. Penyesuaian ini akan memengaruhi laba perusahaan, yaitu menurunkan laba saat rugi dan menaikkan laba saat terjadi pemulihan. Dan selanjutnya ada evaluasi peraturan LCNRV. Aturan LCNRV memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kerugian diakui saat nilai aset turun, tetapi keuntungan baru diakui saat penjualan, sehingga tidak ada konsisten dan bisa memengaruhi pendapatan. Yang kedua, penilaian persediaan bisa berbeda tiap tahunnya, atau kadang pakai biaya, kadang NRV, sehingga kurang konsisten. Dan yang ketiga, metode ini cenderung konservatif, yang dimana laba saat rugi jadi lebih kecil, tetapi di periode berikutnya bisa terlihat lebih besar. Meskipun begitu, aturan ini itu tetap digunakan karena membantu mencegah nilai persediaan dan laba dilaporkan terlalu tinggi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar penilaian. Yang pertama ada nilai realisasi bersih, yaitu estimasi harga jual aset dalam bisnis normal dikurangi perkiraan biaya penyelesaian penjualan. Nah, perusahaan itu mencatat persediaan menggunakan LCNRV atau Lower Critical Rate Value. Lalu ada inventaris pertanian yang terbagi menjadi dua, yaitu aset biologis dan hasil pertanian. Aset biologis ini berupa aset tidak lancar seperti buah-buahan, hewan, dan lain sebagainya. Lalu hasil pertanian itu adalah hasil dari aset biologis seperti susu dari sapi, wool dari domba gitu. Lalu selanjutnya ada ilustrasi akuntansi pertanian pada nilai realisasi bersih. Nah, yang pertama itu ada pada 1 Januari 2022 nilai itu tercatat sebesar 460.000 di kredit, lalu ada perubahan nilai wajar akibat pertumbuhan dan perubahan harga sebesar 35.000 di debit, penurunan nilai wajar akibat panen sebesar 1.200 di debit, lalu ada perubahan nilai tercatatnya sebesar 33.800, lalu nilai tercatat
pada 31 Januari 2022 itu sebesar 493.800, yaitu hasil penjumlahan dari 460.000 ditambah 33.800. Nah, lalu susu yang dipanen selama Januari yaitu 36.000. Nah, nilai tercatat diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan menghasilkan nilai realisasi bersih. Nilai wajar sapi perah ditentukan berdasarkan harga pasar, usia, ras, dan kualitas genetik sapi tersebut. Selanjutnya ada pialang pedagang komoditas, yaitu pialang membeli atau menjual komoditas untuk orang lain atau atas nama mereka sendiri. Nah, pada penjualan mandiri relatif itu biasanya ada masalah khusus yang muncul ketika sebuah perusahaan membeli sekelompok unit yang berbeda dalam satu pembelian sekaligus, yang disebut juga dengan pembelian keranjang. Sebagai contohnya, Woodland ini membeli lahan seharga 1 juta yang dibagi menjadi 400 bagian. Nah, dikelompokkan menjadi 3 kelompok peringkat yang terdiri dari A, B, dan C. Lalu biaya sebesar 1 juta untuk seluruh lot yang terjual dan lot yang masih tersedia. Mengapa total biaya 1 juta itu tidak dibagi dengan 400 kafling? Nah, itu tidak dilakukan karena pendekatan itu tidak mengakui bahwa kafling tersebut itu bervariasi dan dalam ukuran bentuk maupun daya tariknya. Oleh karena itu, untuk menilainya secara akurat, itu dilakukan pengalokasian total tersebut di antara berbagai unit berdasarkan nilai relatifnya. Lalu selanjutnya metode alokasi biaya persediaan berdasarkan relative standalone sales value atau nilai jual relatif masing-masing bagian. Nah, yang pertama kita perlu yang pertama, total harga jual semua lot itu sebesar 2.500.000. Lalu total biayanya tadi sebesar 1 juta. Nah, kita perlu menentukan pengalokasiannya ke tiap lot. Nah, lot A ini mendapatkan 40% dari 1 juta. Lot B mendapatkan 24% dari 1 juta dan lot C mendapatkan 36% dari 1 juta. Nah, jadi lot A itu nanti menghasilkan HPP sebesar 308.000, lot B sebesar 192.000, dan lot C sebesar 180.000. Nah, ini total HPP-nya sebesar 680.000. Selanjutnya menghitung penjualan lot A, terjual 770.000, B-nya dijual 480.000 dan C-nya 450.000. Jadi total penjualannya itu sebesar 1.700. Nah, untuk menentukan gross profit atau laba kotornya, sales dikurangi HPP, yaitu 1.700 dikurangi 680.000 menghasilkan 1.020.000. Nah, untuk persediaan akhirnya itu 1 juta dikurangi 680, yaitu 320.000. Nah, kesimpulannya, lot A itu biaya per lotnya 4.000, lot B biaya per lotnya 2.400, dan lot C biaya per lotnya 1.800. Nah, untuk gross profitnya sebesar 1.020.000 dan ending inventory-nya sebesar 320.000. Nah, selanjutnya ada kontrak pembelian atau komitmen pembelian, yaitu perjanjian untuk membeli persediaan beberapa minggu, bulan, atau bahkan tahun sebelumnya. Umumnya, penjual mempertahankan hak milik atas barang dagangan atau material yang tercakup dalam komitmen pembelian. Nah, sebagai contoh, ini ada kontrak pembelian bahan baku pada tahun 2023 telah ditandatangani dengan nilai 600.000. Harga pasar bahan baku tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 610.000. Nah, anggaplah lebih lanjut bahwa harga pasar hak penebangan kayu pada tanggal 31 Desember 2022 turun menjadi 7.000 dan Apres akan membuat jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya yaitu keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi itu sebesar 3 juta di debit dan kewajiban komitmen pembelian itu 3 juta di kredit. Itu hasil dari 10 juta dikurangi 7 juta. Lalu apabila Apres menebang kayu dengan biaya 10 juta, maka jurnalnya itu pembelian atau inventaris sebesar 7 juta di debit, kewajiban komitmen pembelian sebesar 3 juta di debit, dan uang tunai sebesar 10 juta di kredit. Lalu apabila Galing Ltd itu mengizinkan Apres untuk mengurangi komitmennya pada
dari 10 juta menjadi 9 juta. Nah, jurnalnya kewajiban komitmen pembelian 10 juta dikurangi 9 juta. Ini hasilnya 1 juta di debit, dan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta di kredit. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai metode laba kotor. Jadi metode ini digunakan ketika perusahaan tidak dapat melakukan perhitungan fisik persediaan secara langsung. Misalnya karena keterbatasan waktu, kebutuhan laporan interim, atau ketika persediaan mengalami kerusakan akibat bencana seperti bencana banjir, kebakaran, dan juga bencana yang lainnya. Auditor juga sering menggunakan metode ini untuk memperkirakan jumlah persediaan secara cepat. Nah, metode laba kotor ini itu bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, barang yang tidak terjual harus tersedia di gudang perusahaan. Yang terakhir, penjualan setelah dikurangi biaya dikurangkan dari jumlah persediaan awal ditambah dengan pembelian itu sama dengan persediaan akhir. Lalu di sini ada contoh, Cetus SE memiliki persediaan awal sebesar 60.000 euro dan pembelian sebesar 200.000 euro. Penjualan dengan harga jual 280.000 euro, laba kotor atas harga jual adalah 30%. Cetus menerapkan metode laba kotor sebagai berikut. Jadi di sini ada beginning inventory at cost sebesar 60.000 euro, lalu ada purchase at cost sebesar 200.000 euro, sehingga menghasilkan goods available at cost sebesar 260.000. Lalu selanjutnya ada sales at selling price sebesar 280.000 dikurangi dengan laba kotor itu sebesar 30% dikalikan dengan harga jualnya tadi, sehingga menghasilkan 84.000. Nah, ini kan mengubah harga jual atau selling price ke harga perolehan atau at cost. Jadi, di sini menghasilkan sales at cost sebesar 196.000. Lalu yang terakhir ada approximate inventory at cost atau perkiraan persediaan, yaitu sebesar 64.000 euro. Nah, pada slide sebelumnya itu sudah ada laba kotor yang diberikan, tapi bagaimana Cetus itu mendapatkan angka 30% tersebut? Jadi untuk mengetahui cara menghitung persentase laba kotor, itu asumsikan bahwa sebuah barang itu dengan harga 15 euro dijual seharga 20 euro. Jadi laba kotornya itu 5 euro. Jadi sebelumnya persentase gross profit itu bisa dihitung dari 2 sumber, yaitu retail dan juga cost. Apabila laba kotor itu dihitung dari sales atau retail, maka hasilnya itu 25% atau bisa disebut juga 25% at retail. Lalu apabila dihitung dari cost itu hasilnya menghasilkan 33,5% atau bisa disebut juga 33,5% on cost. Lalu di sini diberikan rumus apabila ada data dalam bentuk cost ingin diubah menjadi gross profit on selling price, itu menggunakan rumus yang nomor 1, yaitu persentase markup on cost dibagi dengan 100% ditambah dengan persentase markup on cost. Lalu sebaliknya apabila ada data dalam bentuk sell itu diubah menjadi persentase markup on cost, itu menggunakan rumus yang nomor 2. Nah, lalu yang selanjutnya apabila diberikan data gross profit on selling price sebesar 20%, itu kan dalam bentuk selling price ya. Lalu jika ingin mengubah dalam bentuk on cost, itu caranya seperti ini sehingga menghasilkan 25%. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Di sini apabila diberikan data persentase markup on cost sebesar 25% diubah menjadi gross profit on selling price itu sebesar 20%. Lalu yang terakhir ada evaluasi metode laba kotor. Jadi metode laba kotor ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama hanya memberikan perkiraan, itu hanya estimasi jadi bukan nilai yang pasti. Lalu yang kedua menggunakan persentase masa lalu dalam menentukan margin keuntungan. Lalu yang ketiga tingkat laba kotor blanket tidak representatif. Dan yang terakhir biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode inventaris retail.
Retail memiliki beberapa istilah dalam dunia bisnisnya. Yang pertama adalah istilah markup dan markdown. Markup adalah menaikkan harga dari harga aslinya, dan markdown adalah menurunkan harga dari harga aslinya. Lalu ada istilah markup cancellation dan markdown cancellation. Markup cancellation adalah pembatalan kenaikan harga, dan juga markdown cancellation adalah pembatalan penurunan harga. Dalam metode ini terdapat dua asumsi. Yang pertama adalah asumsi A, yaitu menghitung rasio biaya setelah penambahan harga dan pembatalan penambahan harga, tetapi ini dihitung sebelum diskon. Lalu asumsi B adalah menghitung rasio biaya setelah kenaikan dan penurunan harga dan pembatalan. Untuk asumsi A sendiri, kita jabarkan ada 3 poin penting. Yang pertama, rasio biaya hanya menggunakan markup tapi tidak markdown. Yang kedua, pendekatan ini mendekati nilai terendah antara biaya rata-rata atau nilai realisasi bersih. Yang ketiga adalah metode ini disebut metode persediaan retail konvensional. Selanjutnya, saya sediakan ilustrasi untuk asumsi A dan juga asumsi B. Penjelasan dari ilustrasi ini adalah pada asumsi A yang ada di sebelah kiri gambar, ini disebut metode konvensional, yaitu penurunan harga dianggap sebagai kerugian saat ini. Jadi, markdown tidak dimasukkan ke dalam perhitungan rasio biaya terhadap harga. Untuk asumsi B atau asumsi alternatif yang ada di sebelah kanan, penurunan harga dimasukkan ke dalam perhitungan rasio biaya. Artinya, markdown dianggap bagian dari proses penilaian harga. Jadi perbedaan di antara keduanya adalah metode pertama atau asumsi A melihat markdown sebagai kerugian langsung, dan metode B atau asumsi B memasukkan kerugian sebagai bagian dari perhitungan biaya. Selanjutnya, di slide ini kita bahas tentang special items dalam retail inventory method. Jadi, dalam metode ini tidak semua transaksi diperlakukan sama. Ada beberapa penyesuaian khusus yang mempengaruhi perhitungan inventory, baik di kolom cost maupun retail. Misalnya, freight in itu ditambahkan ke cost karena termasuk biaya pembelian. Lalu, purchase returns dan allowance mengurangi baik cost maupun retail karena barangnya dikembalikan. Sedangkan purchase discount hanya mengurangi cost. Untuk bagian penjualan, sales returns mengurangi retail, tapi sales discount tidak dihitung, supaya nilai inventory tidak jadi terlalu tinggi atau bias. Nah, ada juga yang disebut special items, contohnya normal shortage, seperti barang rusak atau hilang, itu hanya mengurangi retail, karena dianggap hal yang wajar dalam bisnis retail. Tapi kalau abnormal shortage, itu dianggap kerugian, jadi mengurangi cost dan retail sekaligus. Kemudian employee discounts juga hanya mengurangi retail karena itu bukan perubahan harga pasar secara umum, tapi hanya kebijakan internal perusahaan. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya. Jadi intinya tabel ini menunjukkan bagaimana semua penyesuaian tadi dimasukkan ke dalam dua kolom utama, yaitu cost dan retail. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwa setiap transaksi seperti return shortage, markdown atau diskon akan mempengaruhi angka akhir yang digunakan untuk menghitung inventory. Jadi, poin pentingnya, retail method itu sangat sensitif terhadap perlakuan transaksi. Kalau salah klasifikasi sedikit saja, hasil inventory bisa jadi terlalu besar atau terlalu kecil. Makanya, ketelitian dalam memasukkan setiap komponen itu sangat penting. Kemudian pada slide ini kita akan membahas evaluasi dari retail inventory method. Metode ini banyak digunakan karena praktis. Perusahaan bisa menghitung estimasi inventory dan laba tanpa harus melakukan stok opname secara fisik setiap saat. Selain itu, metode ini juga berguna sebagai alat kontrol untuk mendeteksi kehilangan barang, membantu pengelolaan stok, dan sering dipakai untuk laporan interim atau keperluan asuransi. Dari sisi kelebihan, metode ini cepat, efisien, dan cocok untuk perusahaan retail besar yang punya banyak jenis barang. Tapi metode ini juga punya kelemahan. Yang paling utama adalah efek averaging atau rata-rata. Jadi kalau margin keuntungan tiap produk berbeda-beda, hasilnya bisa kurang akurat. Selain itu, metode ini juga sangat bergantung pada komposisi barang dalam inventory. Kalau komposisinya berubah, hasilnya juga bisa bias.
Karena itu, supaya lebih akurat, biasanya perusahaan membagi perhitungan berdasarkan departemen atau kelompok barang yang punya tingkat margin yang mirip. Jadi kesimpulannya, detail inventory method itu sangat membantu untuk estimasi cepat, tetapi tetap perlu hati-hati dalam penggunaannya agar hasilnya tetap relevan dan tidak menyesatkan. Pada slide ini, fokus pembahasan berada pada bagaimana persediaan disajikan secara transparan dalam pelaporan keuangan. Melalui studi kasus Lectre SE, kita melihat kewajiban menilai persediaan pada nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih menggunakan metode rata-rata tertimbang. Laporan wajib membedah nilai bruto persediaan, kemudian menguranginya dengan penyisihan penurunan nilai akibat keusangan atau turunnya harga pasar, guna menghasilkan nilai bersih yang dicatat di neraca. Segala dinamika tahun berjalan seperti pemusnahan stok usang juga wajib diungkapkan secara rinci. Sementara itu, praktik pada Pernod Ricard memperlihatkan pengecualian secara logis, yaitu persediaan bersiklus panjang yang membutuhkan proses pematangan bertahun-tahun tetap sah diklasifikasikan sebagai aset lancar karena durasi panjang tersebut merupakan bagian dari siklus operasi normal industri. Selanjutnya pada slide ini fokus pembahasan kita yaitu tentang analisis manajerial. Manajemen senantiasa dihadapkan pada dilema keseimbangan resiko. Seperti mempertahankan stok tinggi memang mengamankan ketersediaan barang bagi pelanggan, namun memicu lonjakan biaya simpan, asuransi, dan resiko keuangan. Sebaliknya, menekan stok terlalu rendah akan menghemat biaya, namun beresiko fatal memicu stock outs yang merugikan penjualan. Efektivitas pengelolaan ini dievaluasi melalui rasio perputaran persediaan, yakni dengan membagi harga pokok penjualan terhadap persediaan rata-rata. Mengambil contoh Tate dan Lely, rasio perputarannya mencapai 3,8 kali dalam setahun, yang mengindikasikan rata-rata barang mengendap di gudang selama 96 hari sebelum terjual. Kesimpulan utamanya, efisiensi operasional tertinggi tercapai saat perusahaan mampu mencetak rasio perputaran secepat mungkin dengan tingkat persediaan seminimal mungkin, tanpa pernah gagal memenuhi permintaan pelanggannya.